Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya libur cukup panjang karena saya sibuk dengan beberapa urusan, salah satunya bisnis. Makin Allah kasih lebar. Yang kedua, pembuatan rumah baru saya hampir kelar. Terus pembuatan beberapa farm termasuk di dunia ikan cupang. Jadi kesibukan-kesibukan tersebut yang kadang membuat saya jarang upload. Upload kali ini sebetulnya hampir sama dengan upload sebelumnya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum pernah menonton video saya, silakan tonton video-video sebelumnya karena video saling berkaitan satu dengan yang lain. Hari ini saya akan cerita tentang biaya uang sekolah. Jadi buat teman-teman semuanya, hari ini siapapun kita atau siapapun Anda, buat teman-teman yang memang pengen memiliki income tambahan atau pengen passion di dalam dunia peternakan, perikanan, dan pertanian, teman-teman harus budidaya BSF yang pertama. Yang kedua, dengan setelah budidaya BSF, maka teman-teman bisa menghandle 4 sektor, yaitu yang pertama peternakan, perikanan, pertanian, dan bonusnya insya Allah di sektor perdagangan, dropship dan yang lain-lain. Oke, kali ini saya akan cerita berapa banyak uang sekolah yang saya keluarkan karena kemarin terlalu akibat pengiritan yang pertama. Yang kedua, kurangnya ilmu. Jadi buat teman-teman hari ini mau senior mau junior, ketika teman-teman nggak menguasai dalam urusan keilmuan dalam satu bidang, maka siap-siap uang sekolah Anda lumayan. Nah, karena kalau uang sekolahnya dibelikan kerupuk jange, insya Allah satu pickup. Oke, di sini akan saya ceritakan bagaimana uang sekolah yang saya keluarkan, dampaknya dan efeknya. Oke, buat teman-teman jadi yang pemula-pemula saya sarankan dengar baik-baik video ini, karena video ini bisa buat acuan Anda untuk mengurangi kerugian-kerugian yang akan Anda lakukan dalam budidaya Anda. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa lihat berapa biaya sekolah yang harus dikeluarkan ketika ilmunya nggak mumpuni. Hari ini kita lihat nih kemarin kandang-kandang kemarin kenapa diganti. Wah, banyak masalah yang timbul di situ. Kemarin saya nyari iritnya. Nyari irit saya pakai bambu, terus saya pakai kayu bekas-bekas. Akhirnya kurang lebih kandangnya sekitar 3 bulanan. 3 bulanan hasil gak maksimal, masalah terus ada. Akhirnya kita juga diganti lagi dengan kandang besi. Jadi kurang lebih menghabiskan biaya di sini kemarin total sama biaya tukang 5 jutaan. 5 jutaan ini kemarin beli kurang lebih sekitar hampir 10 jutaan lebih lah, tambah biaya tukang dan lain-lain. Jadi intinya buat teman-teman, penting belajar itu dengan yang sudah melakukan. Ini yang paling penting. Belajar kepada yang sudah melakukan, yang pertama. Yang kedua, orang itu tetap melakukannya sampai sekarang. Jadi kadang-kadang kita belajar kepada orang yang sudah melakukan, tapi dia nggak melakukannya. Nah, berarti ketika seseorang itu nggak melakukannya lagi, berarti ada masalah yang nggak bisa dia diselesaikan, makanya dia lari dari masalah tersebut. Mungkin dia akan memberikan solusi-solusi yang dia sanggup tangani, tapi yang nggak bisa ditangani, dia nggak bisa selesaikan solusinya. Jadi sekali lagi, ini dia kandangnya udah mulai kelihatan bentuknya jelas. Jadi kotoran asli. Kotoran itu nanti insya Allah 98% akan jatuh ke biopon. Nah, jadi dengan seperti itu kotoran-kotorannya nggak akan membuat masalah lagi. Yang kedua, kesehatan ayam jauh lebih terjaga. Yang ketiga, fertilisasinya lebih tinggi. Yang keempat, kandang ayamnya itu jauh lebih bagus, lebih rapi. Alhamdulillah teman-teman bisa lihat hari ini kandangnya sudah berubah tampilannya dari bentuk serta fungsi. Kelebihannya teman-teman bisa lihat kotoran yang berada di bawahnya.
itu 98% langsung jatuh. Terus tingkat bertelurnya teman-teman juga bisa lihat. Jadi alhamdulillah dengan seperti ini, teman-teman yang memang pengen pesan, contoh, Mas saya mau pengen telur ayam gorila, ini udah jelas telur dia. Mas saya pengen telur ayam Jopper, udah jelas punya dia. Pengen punya ayam kampung, jadi ada beberapa pilihan. Contoh, Mas saya pengen telur ayam plung, jadi juga udah ada. Jadi intinya di sini alhamdulillah ketika kandangnya satu-satu seperti ini, kita bisa lebih mengidentifikasi satu ayam. Pengen ayam KUB, pengen ayam kampung. Jadi kalau kita globalkan, insya Allah dalam 100 ekor ayam kampung atau satu box ayam kampung yang dibeli dari saya, itu insya Allah sudah tercampur DOC ayam gorila, DOC ayam plung, DOC ayam jopper, DOC ayam KUB, DOC macam-macam. Jadi di sini saya punya beberapa strain, punya beberapa jenis daripada ayam. Untuk induknya sendiri atau untuk bapaannya, alhamdulillah bapaannya rata-rata beratnya itu di atas 3 kg. Di atas 3 kg, dan alhamdulillah kita juga punya gorila, kita punya plung, kita punya bangkok gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kenapa saya melakukan ini? Yang pertama, saya memelihara ayam juga. Jadi saya pengen DOC saya itu perkembangannya baik. Yang kedua, buat teman-teman yang hari ini kekurangan DOC, saya juga menyediakannya. Jadi selama ini ketika saya dulu awal-awal waktu beternak itu, DOC yang saya beli itu bermasalah. 4 bulan ayamnya belum besar-besar. Makanya dari situ saya mulai berpikir agar bagaimana bisa menciptakan DOC sendiri dengan kualitas yang baik dengan harga terjangkau. Oke, terus yang lainnya di sini yang mau saya ceritakan, kesehatan ayam sudah jelas, alhamdulillah kesehatannya makin terjaga. Dan buat teman-teman yang pengen pesen ayam KUB, alhamdulillah ayam KUB juga udah masuk. Yang pengen pesen bakteri Z dari Mr. Abdi juga sudah ada. Intinya buat teman-teman hari ini, belajarlah dari orang yang melakukan dan terus melakukan, itu yang paling penting. Dan buat teman-teman yang pengen ikut pelatihan, saya sediakan sebulan cuman sekali, karena kesibukan saya belakangan ini jam terbangnya semakin banyak, akhirnya waktu saya di rumah itu semakin sedikit. Oke, jadi untuk pelatihannya di bulan depan kita adakan di tanggal 4 bulan 10 2020. Buat teman-teman yang pengen mengikuti persyaratan untuk ikut pelatihan di tanggal tersebut, silakan WA ke nomor saya. WA-nya ada di bawah video. Dan buat teman-teman yang masih pengen magang, saya juga masih sediakan tempat magang buat teman-teman. Dan yang perlu saya garis bawahi untuk anak magang adalah, buat teman-teman yang magang atau yang kepengen magang, saya sarankan supaya ketika kemari itu benar-benar niatkan dalam hati pengen belajar. Jadi ketika pekerjaannya berat, ringan, itu insya Allah sampai sini itu udah nggak ada kendala. Jadi belajar itu jangan cengeng, jangan malas terutama. Oke, buat teman-teman semuanya, ini review kandang setelah di dalam kandang besi. Buat teman-teman semua, tetap mentaati perintah Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, karena komen Anda sangat berpengaruh dalam perkembangan channel saya.